Sekte aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang kedua adalah 2. Aliran Maturidiyah. A. Pengertian Maturidiyah. Maturidiyah adalah aliran pemikiran kalam yang berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara'. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan syara', maka akal harus tunduk kepada keputusan syara'. Al-Maturidi mendasarkan pikiran-pikiran dalam soal-soal kepercayaan kepada pikiran-pikiran Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitabnya Fiqhul Akbar dan Fiqhul Absat, dan memberikan ulasan-ulasannya terhadap kedua kitab-kitab tersebut. Maturidiyah lebih mendekati golongan Mu'tazilah. Berdasarkan prinsip pendiri aliran Maturidiyah mengenai penafsiran Al-Quran, yaitu kewajiban melakukan penalaran akal disertai bantuan nash dalam penafsiran Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Maturidi membawa ayat-ayat yang mutasyabih, samar maknanya, pada makna yang muhkam, terang dan jelas pengertiannya. Ia mentakwilkan yang mutasyabih berdasarkan pengertian yang ditunjukkan oleh yang muhkam. Jika seorang mukmin tidak memiliki kemampuan untuk mentakwilkannya, maka sikap menyerah adalah lebih selamat. Aliran Maturidiyah lahir di Samarkand, pertengahan kedua dari abad ke-9 Masehi. Pendirinya adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi di daerah Maturid, Samarkand, untuk melawan mazhab Mu'tazilah. Abu Mansur Maturidi wafat pada tahun 333 Hijriah, menganut mazhab Abu Hanifah dalam masalah fikih. Oleh sebab itu, kebanyakan pengikutnya juga bermazhab Hanafi. Al-Maturidi dalam pemikiran teologinya banyak menggunakan rasio. Hal ini mungkin banyak dipengaruhi oleh Abu Hanifah, karena Al-Maturidi sebagai pengikut Abu Hanifah, dan timbulnya aliran ini sebagai reaksi terhadap Mu'tazilah. Dalam ensiklopedia Islam terbitan Ikhtiar Baru Van Hoof disebutkan bahwa pertengahan abad ketiga Hijriah terjadi pertentangan yang hebat antara golongan Mu'tazilah dan para ulama, sebab pendapat Mu'tazilah dianggap menyesatkan umat Islam. Al-Maturidi yang hidup pada masa itu melibatkan diri dalam pertentangan tersebut dengan mengajukan pemikirannya. Pemikiran-pemikiran Al-Maturidi dinilai bertujuan untuk membendung tidak hanya paham Mu'tazilah, tetapi juga aliran Asy'ariyah. Banyak kalangan yang menilai pemikirannya itu merupakan jalan tengah antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Karena itu, aliran Maturidiyah sering disebut berada antara teologi Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Namun keduanya, yaitu Maturidi dan Al-Asy'ari, secara tegas menentang aliran Mu'tazilah. Doktrin ajaran Maturidiyah. 1. Akal dan wahyu. Al-Maturidi dalam pemikiran teologinya berdasarkan Al-Quran dan akal banyak digunakan, di antaranya karena dipengaruhi oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Allah dan kewajiban mengetahui Allah dapat diketahui dengan akal. Jika akal tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tentunya Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah, berarti ia telah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah. 2. Perbuatan manusia. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Mengenai perbuatan manusia, kebijaksanaan dan keadilan kehendak Allah
mengharuskan manusia untuk memiliki kemampuan untuk berbuat, yaitu ikhtiar, agar kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar manusia dengan kudrat Allah sebagai pencipta perbuatan manusia. Allah mencipta daya dalam setiap diri manusia, dan manusia bebas memakainya. Dengan demikian, tidak ada pertentangan sama sekali antara kudrat Allah dan ikhtiar manusia. 3. Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Allah memiliki kehendak dalam sesuatu yang baik atau buruk. Tetapi pernyataan ini tidak berarti bahwa Allah berbuat dengan sewenang-wenang. Tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Doktrin ajaran Maturidiyah yang selanjutnya adalah tentang 4 sifat Tuhan. Sifat-sifat Allah itu muzammah atau ada bersama dan zat tanpa terpisah. Innaha lam takun ain azat wala hiya ghairuhu. Sifat tidak berwujud tersendiri dari zat, sehingga berbilangnya sifat tidak akan membawa kepadanya bilangannya zat Allah. 5. Melihat Tuhan. Menurut Al-Maturidi, manusia dapat melihat Tuhan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhanlah, hanyalah mereka melihat. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Tuhan kelak di akhirat dapat dilihat dengan mata, karena Tuhan mempunyai wujud walaupun ia imaterial. Namun melihat Tuhan kelak di akhirat tidak dalam bentuknya, karena keadaan di sana beda dengan dunia. Doktrin ajaran Maturidiyah selanjutnya adalah 6 kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi, yaitu sabda yang sebenarnya atau makna abstrak. Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baru atau hadis. Kalam nafsi tidak dapat diketahui hakikatnya dari bagaimana Allah bersifat dengannya, kecuali dengan suatu perantara. Maturidiyah menerima pendapat Mu'tazilah mengenai Al-Quran sebagai makhluk Allah, tapi Al-Maturidi lebih suka menyebutnya hadis sebagai pengganti makhluk untuk sebutan Al-Quran. 7. Perbuatan Tuhan. Semua yang terjadi di atas kehendaknya dan tidak ada yang memaksa atau membatasi kehendak Tuhan, kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Setiap perbuatannya yang bersifat mencipta atau kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia tidak lepas dari hikmah dan keadilan yang dikehendakinya. Tuhan tidak akan membebankan kewajiban di luar kemampuan manusia. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan, dan manusia diberikan kebebasan oleh Allah dalam kemampuan dan perbuatannya. Hukuman atau ancaman dan janji terjadi karena merupakan tuntutan keadilan yang sudah ditetapkannya. Doktrin ajaran Maturidiyah yang selanjutnya adalah 8. Pengutusan Rasul. Pengutusan Rasul berfungsi sebagai sumber informasi. Tanpa mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan oleh Rasul, berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuan akalnya. Pandangan ini Doktrin ajaran Maturidiyah yang selanjutnya adalah 8. Pengutusan Rasul.
Pengutusan Rasul berfungsi sebagai sumber informasi. Tanpa mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan oleh Rasul, berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuan akalnya. Pandangan ini tidak jauh dengan pandangan Mu'tazilah, yaitu bahwa pengutusan Rasul kepada umat adalah kewajiban Tuhan agar manusia dapat berbuat baik bahkan terbaik dalam hidupnya. 9. Pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang musyrik. Menurut Al-Maturidi, iman itu cukup dengan membenarkan atau tasdik dan dinyatakan atau ikrar, sedangkan amal adalah penyempurnaan iman. Oleh karena itu, amal tidak menambah atau mengurangi esensi iman, hanya menambah atau mengurangi sifatnya. Doktrin ajaran Maturidiyah yang terakhir adalah 10. Iman. Dalam masalah iman, aliran Maturidiyah samarkan berpendapat bahwa iman adalah tasdik bi al-qalb, bukan semata ikrar bin al-lisan. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-14 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah, kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. C. Madhab aliran Maturidiyah. 1. Golongan Samarkan. Golongan ini adalah pengikut Al-Maturidi sendiri. Golongan ini cenderung ke arah paham Mu'tazilah, sebagaimana pendapatnya soal sifat-sifat Tuhan. Maturidi dan Al-Asy'ari terdapat kesamaan pandangan. Menurut Maturidi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya, melainkan dengan pengetahuannya. Aliran Maturidi juga sepaham dengan Mu'tazilah dalam soal al-wa'ad wa al-wa'id, bahwa janji dan ancaman Tuhan kelak pasti terjadi. 2. Golongan Bukhara. Golongan Maturidiyah Bukhara adalah pengikut-pengikut Al-Bazawi dalam aliran Al-Maturidiyah yang mempunyai pendapat lebih dekat kepada pendapat-pendapat Al-Asy'ari. Golongan Bukhara ini dipimpin oleh Abu Al-Yusuf Muhammad Al-Bazawi. Dia merupakan pengikut Maturidi yang penting dan penerus yang baik dalam pemikirannya. Al-Bazawi dapat menerima ajaran Al-Maturidi dari orang tuanya. Al-Bazawi tidak selamanya sepaham dengan Al-Maturidi. Ajaran-ajaran teologinya banyak dianut oleh sebagian umat Islam yang bermazhab Hanafi. Pemikiran-pemikiran Maturidiyah sampai sekarang masih hidup dan berkembang di kalangan